Oke, terima kasih. Tetap bersama dengan kami, Ruang Setara, dan tetap bersama untuk kita berbincang di sesi terakhir, sesi perbincangan tentang diskusi KUHP. Ini di sini ada beberapa pertanyaan, Kang Andreas dan juga Mas Coki dari teman-teman Setara. Pertama pertanyaan dari Rizky Muazzam, bertanya tentang bagaimana gambaran aturan pasal penodaan agama di negara lain. Mungkin Kang Andreas bisa sedikit gambarkan tentang pertanyaan ini. Kebanyakan negara di dunia, 60% lebih, itu menghapus atau tidak menjalankan blasphemy law. Karena dianggap ini pasal karet. Masih ada 40%, termasuk Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia itu masih punya. Tentu idealnya menurut hukum internasional tidak perlu ada. Agama, pulau, bahasa, dan seterusnya itu bukan sesuatu yang bisa dihina. Bang Coki, saya akan sampaikan pertanyaan lain. Apakah orang yang melarang orang beribadah atau dilarang membuat tempat ibadah itu dipidana? Pertanyaan ini dari Michelangelo_2023. Ya, itu kan kategorinya kan adalah mengganggu kebebasan orang lain. Mengganggu kebebasan orang lain itu adalah kategori pelanggaran hukum. Tidak perlu lihat itu apakah ibadah atau agama, tapi siapapun yang mengganggu kebebasan orang lain itu adalah pelanggaran. Ya, betul. Jadi sebenarnya konteksnya bukan karena melarang orang beribadah, karena dia mengganggu, dalam konteks mengganggu itu sudah dilarang. Melakukan intimidasi, ancaman, itu kan sudah tindakan pidana. Ini Pak Andreas dari Sima Moranovita. Apakah ada negara lain yang memiliki KUHP seperti di Indonesia dan bagaimana kondisinya? Macam-macam, ini KUHP-nya nggak persis sama ya, tapi yang soal pasal-pasal tentang moralitas banyak. Di Timur Tengah paling banyak itu. Cina juga. Nggak sekuat Timur Tengah, menurut studi kami ya. Ya, tapi paling banyak situ. Banyak moralitas juga banyak ikut main sih. Moralitas komunis itu moralitas sekuler ya. Agak aneh juga sih memang. Banyak. Jadi moralitas itu basisnya bisa apa saja, agama, sekuler, moral, oke. Yang terakhir dan juga menjadi pertanyaan banyak kita semua, strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil menyikapi pengesahan KUHP apakah JR gitu ya, seperti judicial review itu atau gimana nih, Mas Andreas? Ya intinya KUHP ini diubah, tidak perlu semua pasal-pasal yang bermasalah yang melanggar standar internasional itu diubah. Gitu. Cara mengubahnya gimana? Ya bisa lewat pemerintah bikin Perpu, Presiden atau DPR bikin amandemen, ya, atau lewat Mahkamah Konstitusi. Itu kan soal cara, tapi substansinya adalah pasal-pasal yang bermasalah, termasuk living law, pasal 2 itu dicabut, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara agar KUHP-nya lebih memenuhi standar internasional. Bang Coki ada tambahan untuk? Sama dengan Andreas, artinya bahwa ada berbagai cara ya untuk meyakinkan pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sejumlah pasal-pasal yang tidak menghargai kebebasan begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ya ini juga berkaitan dengan tahun politik ya. Kemudian apakah mereka mau memberikan perhatian terhadap isu ini dengan cukup, itu juga masih tanda tanya. Ya. Tapi ini bukan berarti kita pesimis ya. Tapi kita tetap harus bekerja untuk memastikan bahwa perubahan terhadap KUHP ini harus terjadi gitu ya. Jangan juga ini lewat asosiasi dagang ya dan industri. Misalnya Haryadi Sukamdhani dari industri pariwisata, dia berkali-kali mengatakan ini akan mempengaruhi pariwisata. Di Bali juga, saya baru pulang dari Bali, itu orang juga khawatir. Jadi pemerintah daerah yang khawatir dengan masing-masing interestnya beda-beda kan, itu bisa mendesak pemerintah pusat buat melakukan perubahan, amandemen. Kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Tapi tadi, karena sebelum tadi ada interupsinya nih kan soal tahun politik ini, pemilu ini. Ya kan setelah 2004 bisa, kita 2024 harus bisa memastikan ini semua. Pokoknya sebelum 3 tahun. Dan inilah makanya kenapa kita perlu untuk melakukan sosialisasi kepada publik. Apa efek negatif dari RUU? Atau setelah dijalankan 3 tahun kan masih tetap ada kemungkinan untuk diamandemen.
Bisa. Begitu korban pertama jatuh, amandemen. Jadi evaluasi pertama. Iya. Terakhir sebelum kita closing statement, Kang Andreas, dari seluruh KUHP yang ada, menurut Kang Andreas yang menjadi poin-poin yang perlu diperbaiki itu kira-kira apa saja supaya teman-teman setara atau di luar sana bisa lebih paham gitu ya, mana sebenarnya, karena kan ini kita tidak sedang mengkritik seluruhnya gitu ya, tapi beberapa hal yang kita semua merasa ini tidak baik lah untuk kembang bangsa. Silakan. Bagian pertama adalah yang melanggar hak perempuan, termasuk hubungan seks di luar nikah, karena korbannya kebanyakan perempuan dari studi-studi di berbagai negara maupun individu orang LGBT. Kemudian bagian agama, karena ini korbannya selalu minoritas agama, termasuk living law ya. Living law itu bisa kena dua-dua, minoritas seksualitas, minoritas agama. Kemudian yang kena wartawan itu ada 17 pasal, menghina presiden, wakil presiden, lembaga negara, dan juga yang lain-lain ya, yang soal kebebasan berserikat ini ada 17 pasal criminal defamation. Nah ini saja yang diubah, yang lain-lain sih standar saja, tidak berubah banyak dari KUHP yang lama. Oke, Bang Coki, closing statement kepada teman-teman setara supaya kita punya nafas dan semangat yang sama untuk berjihad juga ya. Iya, karena konsekuensi dari RUU KUHP atau KUHP ini kan memang kemudian berdampak terhadap tadi sosial kita gitu loh ya, terhadap interaksi sosial masyarakat kita atau istilahnya sosial publik tadi gitu loh ya. Dan kalau kemudian RUU KUHP ini bersifat restriksi, tidak memberikan kebebasan, bahkan ada aturan-aturan yang kemudian mengebiri hak-hak perempuan, hak minoritas, apalagi kemudian dikedepankan living law. Dulu waktu zaman Belanda aja mereka digunakan hukum adat, tapi asal kodifikasi hukum adat oleh Paulin Hoppen. Karena kita tahu betul bahwa ini hukum adat tertentu ini juga belum tentu bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga dikodifikasilah dengan hukum adat itu, gitu loh ya. Belanda jauh lebih ke depan ketika memahami peraturan. Kok kita malah mundur gitu loh ya. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Tapi tadi berkatakan ada tadi kan tidak banyak sebetulnya. Ada berapa? Di totalnya kan nggak hanya berapa pasal. 30-an. 30-an gitu loh ya. Kalau pemerintah dan DPR mau terbuka gitu ya, masih ada ruang kok untuk berdialog lagi. Dari 624 ya, pasal. Kan nggak semua kan, masih ada ruang terbuka gitu loh. Dan pemerintah bisa ambil inisiatif, karena kan sekarang setelah diketok oleh DPR kan kembali lagi kepada pemerintah kan, gitu loh. Apakah pemerintah mau mencatatnya di lembaran negara atau tidak? Atau pemerintah masih ada mau itu? Nah kan pada inisiatif pemerintah juga sekarang gitu loh. Tapi jelas masih ada ruang, termasuk juga tadi masih ada kemungkinan JR, ada hal-hal lain ya, ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, atau kemudian ya tadi strategi peti eskan itu sebuah peraturan gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang ada macam pilihan-pilihan lah ya, tapi ya tadi kita masih harus bekerja dan tetap optimis bahwa kita bisa melakukan itu semua. Optimis lah ya, Andreas. Oke, terima kasih banyak Pak Andreas sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan semangatnya menular pada banyak orang, pada anak-anak muda juga. Karena ini bicara tentang nasib mereka ke depan, nasib kita semua sebagai bangsa. Terima kasih banyak Bang Coki. Tetap bersama kami di Ruang Setara, kita akan memperbincangkan hal-hal lain yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir dan bersama kami hari ini.